Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, kembali lagi dengan Bu Sukma. Hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik. Nah, tapi sebelum itu, marilah kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita pelajari hari ini anak-anak bermanfaat untuk kita dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita mulai dengan basmalah anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Sukma pengen tahu kabarnya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bu Sukma doakan sehat semuanya ya, agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan semangat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai muatan IPS dan juga SPDB yang ada di subtema 3. Oke, kita belajar bersama anak-anak ya. Oke, untuk topik pertama yang kita pelajari anak-anak yaitu mengenai kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Nah, contoh kegiatan ekonomi anak-anak yang memanfaatkan salah satu sumber daya alam hutan ya anak-anak ya adalah pembuatan kertas. Kok bisa begitu Bu Sukma? Iya, karena kertas merupakan hasil dari olahan kayu. Nah, awalnya pohon ditebang menjadi potongan kayu, lalu potongan kayu tadi diangkut ke tempat pembuatan kertas. Nah, potongan kayu tersebut diolah menjadi bubur kertas. Lalu bubur kertasnya tersebut masuk ke dalam mesin pencetak hingga menjadi lembaran-lembaran kertas. Nah, seperti anak-anak bisa lihat di skema kali ini anak-anak, yaitu proses pembuatan kertas. Nah, anak-anak bisa lihat juga di buku Bu Penanya halaman 49 anak-anak ya. Nah, anak-anak, untuk pengolahan kayu menjadi kertas membutuhkan berbagai macam profesi. Apa saja sih anak-anak profesinya? Nah, profesinya yaitu ada penebang kayu, sopir, dan juga buruh pabrik. Nah, ini 3 profesi yang mana mengolah kayu menjadi kertas. Nah, untuk topik selanjutnya anak-anak yaitu menggambar objek benda. Nah, ilustrasi anak-anak merupakan gambaran suatu benda atau kondisi lingkungan tertentu. Nah, dinamakan ilustrasi anak-anak ya. Gambaran suatu benda tadi dinamakan ilustrasi. Nah, ilustrasi juga dapat berupa pemandangan, misalnya ada pantai atau gunung ya anak-anak ya. Nah, kita dapat menambahkan gambar benda-benda yang ada di sekitarnya. Contohnya, ketika menggambar burung ada rumput-rumputannya, ada ada rumah-rumahan sawah. Nah, itu boleh anak-anak ya. Atau seperti kalau kita menggambar pantai, kita bisa menambahi tambahan gambaran perahu, pohon kelapa, atau hewan laut. Nah, ini contohnya anak-anak ya, kalau kita menggambar lautan atau pantai ya. Nah, anak-anak, ini contohnya anak-anak bisa gambar ilustrasi. Untuk yang pertama, sketsa terlebih dahulu gambar pemandangan pantai. Nah, ini contoh dari pantai anak-anak ya. Yang kedua, anak-anak mulai menambahkan sketsa badan perahu. Nah, yang kedua, tahapan keduanya yaitu menambahkan perahu di situ. Lalu ketiga, tambahkan sketsa tiang dan layar perahu nelayan. Nah, selanjutnya anak-anak bisa menambahkan beberapa detail gambar sketsa seperti pohon kelapa dan juga hewan laut. Nah ya, yang kelima, tebalkan sketsa anak-anak ini dan hapuslah garis-garis sketsa yang tidak terpakai. Jadi sebelumnya kan anak-anak menggunakan pensil, ini ditebalkan menggunakan ballpoint atau spidol ya anak-anak ya. Nah, untuk yang terakhir, warnailah gambar yang telah kita buat dengan alat warna yang kalian pilih. Nah, bisa pakai krayon atau pakai spidol atau pakai pensil warna anak-anak ya. Nah, topik yang selanjutnya anak-anak yaitu mengenai kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Nah, selain kayu untuk kertas anak-anak, nah dalam kegiatan ekonomi juga terdapat pada proses pembuatan makanan yang setiap hari kita konsumsi anak-anak, yaitu beras ya. Nah, ini anak-anak bisa lihat skemanya kegiatan ekonomi pengolahan padi mulai dari sawah dibajak sampai nasi siap dikonsumsi oleh konsumen. Nah, anak-anak bisa lihat di buku Bu Penanya halaman 62. Nah, untuk kegiatan ekonomi dalam proses pengolahan padi ini sendiri menjadi beras yaitu mulai dari ada produksi anak-anak ya. Produksi tadi petaninya anak-anak ya, membajak sawah, menanam padi, memanen dan menjemur padi. Nah, distribusi yaitu mengirimkan beras ke berbagai wilayah. Nah, untuk konsumsi
yaitu kita sendiri anak-anak yang beras dibeli oleh konsumen untuk dimasak. Nah, anak-anak selanjutnya kita akan membahas mengenai apresiasi terhadap gambar objek benda. Nah, apresiasi anak-anak tidak hanya diberikan kepada gambar ilustrasi yang kayak tadi pantai itu ya anak-anak ya, atau kegiatan di lingkungan sekitar kita. Nah, apresiasi juga dapat diberikan pada gambar yang memiliki objek berupa benda atau pemandangan anak-anak. Nah, contohnya di sini kita akan mengapresiasi gambar mawar anak-anak ya. Nah, bagaimana cara memberikan apresiasi itu? Yaitu dalam hal kerapian dan juga detail gambar. Selain itu kita juga dapat memberikan apresiasi mengenai keindahan dan pemilihan warna pada gambar tadi anak-anak ya, mawar. Oke, kita contohnya di gambar ini anak-anak. Nah, ini Bu Suma kasih contoh di bunga mawar anak-anak ya. Nah, itu gambaran bunga mawar ini contoh apresiasinya seperti ini. Menurutku, gambarnya sangat detail dan terlihat hidup. Bentuk mahkotanya pun sudah sesuai. Nah, itu bentuk mahkota mawar sudah sesuai dengan gambar aslinya. Oke anak-anak, itu saja materi yang bisa Bu Suma sampaikan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.